Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PAI akhlak dengan tema senang menuntut ilmu. Sebelum kita mempelajari PAI akhlak terkait dengan senang menuntut ilmu, kita akan ketahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian menuntut ilmu. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dalil menuntut ilmu. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan adab-adab menuntut ilmu. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan manfaat menuntut ilmu. Dan yang kelima, peserta didik dapat menunjukkan contoh perbuatan semangat menuntut ilmu. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang arti senang menuntut ilmu. Senang menuntut ilmu bisa diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang selalu merasa butuh dengan ilmu dan berusaha menambah ilmunya dengan berbagai cara. Dalam arti ini ada dua ciri orang yang senang menuntut ilmu. Yang pertama, merasa dirinya butuh akan ilmu. Kemudian ciri yang kedua, berusaha terus untuk menambah ilmunya dengan berbagai cara. Adapun dalil terkait dengan senang menuntut ilmu adalah yang tersebut di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim. Dan yang dimaksud menuntut ilmu di sini adalah menuntut ilmu agama. Sesungguhnya menuntut ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap muslim. Sedangkan menuntut ilmu-ilmu umum selain ilmu agama, maka hukumnya adalah fardhu kifayah. Jika di suatu tempat sudah ada seorang ahli dalam satu ilmu, maka orang yang lain tidak mendapatkan kewajiban. Maka berbeda dengan ilmu agama. Jika di suatu tempat sudah ada orang yang pandai agama, pun kita masih dituntut untuk wajib menuntut ilmu. Adapun adab menuntut ilmu yang diajarkan adalah yang pertama, yaitu niat. Memulai sebelum kita menuntut ilmu yaitu dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ketika kita belajar itu niatnya bukan untuk kepentingan dunia, niatnya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun adab menuntut ilmu yang kedua yaitu bersungguh-sungguh. Hendaknya kita sebagai pelajar ketika menuntut ilmu maka harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh, tidak boleh sambil bermain-main. Kemudian adab yang ketiga menuntut ilmu yaitu selalu memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian adab yang keempat yaitu mengikat ilmu dengan tulisan, yaitu setiap kita mendapatkan informasi baru, tambahan ilmu baru, maka hendaknya kita menuliskannya supaya tidak lupa. Jika di kemudian hari kita lupa, maka kita bisa membuka kembali tulisan yang sudah kita tulis. Adab menuntut ilmu yang kelima yaitu sabar. Hendaknya sebagai seorang pelajar ketika kita belajar ataupun menuntut ilmu harus dilakukan dengan cara sabar. Tidak boleh tergesa-gesa dan tidak boleh berputus asa jika dalam menuntut ilmu kita mendapati kesulitan. Dan yang keenam yang tidak kalah penting, adab menuntut ilmu yaitu rajin berdoa. Kita selalu senantiasa mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, pun demikian mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Mudah-mudahan ketika kita menuntut ilmu, Allah memberikan kemudahan dan kefahaman bagi kita untuk memahami ilmu yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru.
Selanjutnya, adapun manfaat dari menuntut ilmu, yang pertama, orang yang gemar menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Adapun manfaat menuntut ilmu yang kedua, yaitu dimudahkan jalan menuju surga. Tidak ada satu jalan yang bisa kita tempuh dengan jalan yang sangat mudah untuk memasukkan kita ke dalam surga kecuali dengan jalan kita menuntut ilmu. Kemudian manfaat yang ketiga, menuntut ilmu yaitu agar tidak dimurkai Allah. Sejatinya ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, supaya kita mengharap ridho dan bukan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah contoh kisah seorang pelajar yang senang menuntut ilmu, tidak terbatas pada keterbatasan kondisi. Walaupun dalam keadaan yang terbatas, mereka tetap semangat dan antusias untuk menuntut ilmu. Walaupun tidak ada jembatan yang bisa digunakan untuk menyeberangi sungai, mereka tetap semangat, mereka tetap antusias, tidak berputus asa. Justru dengan keadaan yang terbatas ini yang membuat mereka justru semakin semangat dan senang untuk menuntut ilmu. Apalagi dengan kita sekarang, dengan segala kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki, maka sesungguhnya harusnya kita jauh lebih bersemangat. Tidak ada kata lain kecuali terus semangat dan senang menuntut ilmu. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pembelajaran di kesempatan kali ini bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada banyak khilafnya. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.